Halo semuanya, kembali lagi di Evra Talk. Nah, teman-teman pasti udah pada kangen kan ya buat dengerin obrolan-obrolan seru di Evra Talk. Kali ini nih, kita akan ngobrolin seputar komunitas di mana tema yang diambil adalah Super Team Not Superman. Judul podcast kali ini sedikit bikin penasaran kan ya, apa sih yang dimaksud dengan super team itu? Apakah bisa jadi super team kalau cuma mengandalkan Superman? Terus gimana sih tips and trick membentuk sebuah super team? Nah, daripada penasaran kan ya, langsung aja kita ngobrol bareng narasumber kita. Episode kali ini kita akan ditemani oleh seorang kakak hebat yang di tengah-tengah kesibukannya masih terus melayani Tuhan dan jadi berkat bagi orang di sekelilingnya. Yang pasti, kali ini Kak Nina akan juga membagikan berkat bagi kita semua. Nah, seperti ada patah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang, kalau udah kenal jangan ditinggal. Enggak dong. Oke, perkenalkan, namaku Agnes yang akan memimpin perjalanan kita pada hari ini dalam podcast di Evra Talk kali ini. Nah, oke, Shalom Kak Nina, gimana nih kabarnya? Mungkin bisa perkenalan lagi Kak, biar teman-teman makin kenal sama Kak Nina. Oke, perkenalkan teman-teman, nama saya Nina Agnes, biasa dipanggil Nina. Jadi itu aja deh kenalannya dulu, nanti lanjut ke depan. Oke. Sambil kita ngobrol-ngobrol. Oke, siap Kak. Nah, sesuai dengan tema episode kali ini, yaitu Super Team Not Superman. Mungkin nih, Kakak bisa jelasin apa sih yang dimaksud dengan Super Team Not Superman? Setahu aku nih ya, setahu Agnes nih ya, Superman itu kan superhero yang terbang gitu kan Kak. Nah, Super Team itu apanya superhero? Apakah Super Team itu superhero baru? Nah, kalau kita bahas tentang Super Team, kita Super Team Not Superman kayak gitu ya temanya kan. Kalau kita bahas tentang Super Team itu sangat beda banget sama Superman. Yang tadi di awal kan disinggung, kita ini ada di dalam tim kayak gitu ya, bukan kita ini sebagai satu individu yang kita merasa bahwa diri kita ini adalah manusia yang super. Kayak gitu. Jadi penjelasan di awal saya akan jelaskan bahwa seperti ini. Ketika awal kita lahir, kita nggak mungkin dong kita langsung brojol kayak gitu ya bahasa Jawanya. Betul. Dirinya ada di selokan atau ada di mana kayak gitu tanpa ada yang melahirkan. Betul sekali Kak. Jadi di awal kita waktu dilahirkan itu kita punya keluarga. Iya. Kita punya ayah, kita punya ibu, bahkan mungkin ada yang waktu kita lahir kita udah punya kakak atau adik. Nah, itu gambaran awal ketika kita lahir pun, ketika kita ada di dunia ini, ketika kita pertama lahir, itu kita ada di dalam tim. Jadi kita diciptakan Tuhan itu tidak sendiri. Jadi ada di dalam tim yang awal itu adalah keluarga. Oke. Jadi saya bawa lebih lanjut bahwa ketika kita dinamakan super team bukan Superman, itu berarti di dalamnya intinya kita perlu orang lain. Nah, saya kaitkan juga bahwa kita ini sebagai makhluk sosial, itu kita adalah makhluk sosial, kita tuh butuh orang lain. Benar nggak? Betul banget Kak. Jadi di dalam perkuliahan, di dalam keluarga, di dalam kehidupan bermasyarakat, kita ini perlu orang lain. Betul. Kita perlu tim, kita perlu orang lain. Jadi ketika tadi saya jelaskan bahwa Tuhan menciptakan kita, itu awalnya kita ada di dalam tim, yaitu di dalam keluarga, maka seterusnya Tuhan ingin bahwa kita juga bisa menjadi sebuah tim yang baik. Nah, saat ini ketika kalian ada di dalam perkuliahan kayak gitu ya, di dalam perkuliahan kalian tergabung dalam Efrata ya kalau nggak salah namanya kan ya, yaitu jadi kalian ketika ada di dalam itu, kalian berarti ada di dalam sebuah tim. Jadi Superman kalian itu tidak bisa kalian unggulkan ketika kalian itu ada di dalam tim. Jadi kita ini super tim bukan Superman, maksudnya kita itu butuh orang lain. Kita nggak bisa hidup sendiri.
Nah, maka dari itu di dalam Kejadian 1 pasal di dalam Kejadian pasal 1 ayat 28 saya kutip, di situ dikatakan bahwa Tuhan berbicara kepada kita semua, beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Itu berarti Tuhan nggak menginginkan kepada kita hiduplah sendiri, nggak gitu ya. Tapi beranak cuculah dan bertambah banyaklah, itu yang mendasari bahwa kita itu harus terhubung, terbentuk, dan masuk itu di dalam tim. Jadi sehebat-hebat apapun orang, sehebat-hebatnya orang, sepinter-pinternya orang, sekaya-kayanya orang, nggak bisa hidup sendiri, benar? Betul sekali, Kak. Yang namanya tim, dia butuh yang namanya komunitas, dia butuh yang namanya kelompok. Jadi super team, not superman. Sekali lagi saya jawab pada malam hari ini bahwa kita ini ada di dalam tim, kita nggak bisa hidup sendiri. Jadi kita bukan Superman yang saya kemarin sempat sih baca kayak gitu ya, dicari-cari di Google kayak gitu kan ya. Superman ini punya kelebihan kan, bisa terbang, kebal, stamina-nya super, pendengarannya super, heat vision, penglihatannya super kayak gitu. Tapi itu nggak bisa dia andalkan sendiri ketika tidak ada orang lain yang bersinggungan dengan hidupnya. Jadi itu awal yang bisa saya jawab bahwa kita butuh orang lain dalam kehidupan kita. Nggak bisa kita mengandalkan diri kita sendiri. Oke, jadi ternyata super team itu beda dengan superhero ya teman-teman ya. Jadi ketika kita terlahir di dunia ini, kita itu sudah ada di dalam tim. Kita itu punya keluarga. Nah, keluarga itu adalah tim bagi kita semua. Kita juga diciptakan sama Tuhan itu ya langsung ada di dalam sebuah tim itu. Nah, artinya kita itu perlu orang lain dan kita itu tidak bisa hidup sendiri. Nah, sekarang udah paham ya teman-teman ya maksud dari super team itu seperti apa. Oke, kalau gitu next question ya Kak ya. Iya. Nah, dalam perkuliahan ataupun kehidupan bermasyarakat, tentunya kita itu sering tergabung dalam kepanitiaan, organisasi, ataupun komunitas, seperti yang tadi sudah Kak Nina sampaikan ke kita semua. Nah, menurut Kakak, bagaimana sih kriteria super team yang ideal itu? Oke, saya coba jawab kayak gitu ya. Okay. Ada beberapa hal, ada beberapa karakteristik super team yang menurut saya itu ideal bila bisa dilakukan dan dikerjakan dengan bersama-sama. Kayak gitu. Yang pertama, karakteristik super team yang ideal itu punya visi yang sama. Itu poin yang pertama. Jadi, super team yang ideal itu harus punya visi di dalam kelompok itu yang sama. Saya bisa artikan, saya bisa jelaskan bahwa visi ini sama halnya dengan kayak kompas kayak gitu ya. Ketika kita mengadakan perjalanan, kalau kita nggak ada kompas, nggak ada arah, ya kita nggak bisa sampai tujuan dengan baik. Nah, begitu juga dengan tim, begitu juga dengan satu komunitas atau satu kelompok, itu harus punya visi yang sama agar apa? Agar tim ini maunya apa sih? Tim ini punya tujuan apa sih? Itu bisa tercapai dengan baik. Sebuah tim kalau nggak punya visi, itu tujuannya nggak mungkin bisa tercapai dengan baik. Karena apa? Kita semua punya pemikiran masing-masing. Betul. 10 orang ada di dalam tim, berarti 10 orang punya pemikiran yang berbeda. Maka dari itu harus punya visi yang sama, supaya apa? Supaya tujuan tim itu bisa tercapai dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam tim, satu dengan yang lain itu harus bisa saling menghargai. Teman-teman, kita nggak bisa menganggap bahwa diri kita paling wah. Kita nggak bisa menganggap bahwa diri kita itu paling pintar. Kita nggak boleh menganggap bahwa diri kita paling wah, paling luar biasa. Tapi di dalam sebuah tim, di dalam sebuah tim yang ideal, kita harus bisa saling menghargai satu dengan yang lain. Ingat, tadi saya bilang bahwa setiap kita punya latar belakang masing-masing. Dan setiap latar belakang itu mengajarkan hal-hal yang berbeda. Di dalam perkuliahan, waktu saya kuliah dulu, itu ada dari Sabang sampai Merauke di dalam kelas.
Jadi nggak melulu dari Jawa aja kayak gitu ya. Pasti ada dari Batak, ada dari Ambon, dari Papua, dari manapun. Mereka datang ke tempat perkuliahan itu membawa latar belakang mereka masing-masing, masuk ke dalam komunitas, mereka juga bawa latar belakang mereka masing-masing, latar belakang budaya dan segala macam. Jadi, ketika ada di dalam sebuah tim, ada dalam sebuah komunitas, itu harus bisa saling menghargai. Agar tujuan kalian itu bisa tercapai dengan baik. Yang ketiga, itu harus ada komunikasi yang efektif, teman-teman, satu dengan yang lain. Gak bisa dikatakan tim yang solid, gak bisa dikatakan tim yang, wah, aku ini care satu dengan yang lain, tapi gak pernah komunikasi. Diem-dieman melulu. Mau ada kegiatan ini, mau bikin acara itu, gak dikoordinasikan dengan baik. Pengen bikin acara ini, pengen bikin acara itu, sudah punya visi tadi itu, tapi nggak pernah dikomunikasikan dengan efektif, sama halnya dengan bohong. Jadi punya visi yang sama, menghargai satu dengan yang lain, komunikasi yang efektif satu dengan yang lainnya. Nah, setelah itu, next poin adalah kita harus punya kepercayaan satu sama lain. Kadang kalau di dalam satu tim kayak gitu ya, ketika mau bikin acara besar kayak gitu, mungkin acara Paskah, acara Natal, atau acara-acara lainnya, pasti kalian akan membentuk yang namanya ketua, wakil, bendahara, sekretaris, komisaris apalah, kayak gini si apalah, kayak gitu ya. Nah, di dalam tim, itu harus ada kepercayaan satu dengan yang lain. Ketika kalian sudah memberikan tanggung jawab kepada setiap anggota, setiap orang yang ada di dalam super tim kalian, kalian percayakan bahwa teman kalian bisa melakukan dengan baik. Jadi jangan ada orang yang sok-sokan, wah, kok anak ini sih yang dikasih tugas untuk menjadi ketua, gak mungkin nanti bisa berjalan dengan baik. Teman-teman percayakan bahwa ketika kalian sudah membentuk tim dalam satu komunitas kayak gitu ya, kalau ada acara atau ada apapun, percayakan, punya kepercayaan yang lebih satu dengan yang lain. Next, bahwa ketika kita mau punya super tim yang ideal, kita harus punya kemauan bekerja sama satu dengan yang lain. Tim yang ideal itu harus ada kerjasama yang baik. Sudah dibentuk panitia, sudah dibentuk tim, tapi nggak ada kerjasama yang baik. Ya akhirnya yang kerja cuma itu-itu aja, yang capek itu-itu aja, yang emosi juga itu-itu aja. Akhirnya apa, ujung-ujungnya bikin berantem kayak gitu ya. Gara-gara kamu sih udah dibentuk gini, nggak mau kerjasama dengan baik. Nah, ketika kita menyadari bahwa kita makhluk sosial, kita diciptakan Tuhan, ada di dunia ini, dan kita punya kesempatan sekarang ada di dalam satu komunitas, ada di dalam Efrata kayak gitu ya, komunitas Efrata kayak gitu. Kita miliki kerjasama yang baik satu dengan yang lain, supaya tim ini bisa unggul, tim ini bisa ideal, tim ini bisa jadi berkat bagi orang lain. Dan yang terakhir, punya rasa tanggung jawab. Kalau kita punya rasa tanggung jawab, sesibuk apapun aktivitas kita, itu kita pasti bisa menyempatkan. Kalau kita punya rasa tanggung jawab, sesibuk apapun tugas-tugas yang harus kita kerjakan, kita pasti punya waktu kayak gitu ya, meluangkan waktu untuk kita ada di dalam tim tersebut. Itu jadi ada 6 poin kayak gitu tadi ya. Bagaimana karakteristik super tim yang ideal? Saya ulang bahwa kita punya visi yang sama di dalam tim. Yang kedua, kita saling menghargai. Yang ketiga, kita punya komunikasi yang efektif. Yang keempat, kepercayaan satu sama lain. Yang kelima, kita punya kemauan bekerja sama. Dan yang keenam, kita punya rasa tanggung jawab. Oke, terima kasih Kak buat jawabannya. Aku juga setuju sih sama pendapatnya Kak Nina nih. Jadi sebuah tim yang ideal itu punya 6
6 kriteria, 6 karakteristik, yaitu yang pertama, harus memiliki visi yang sama agar kita dapat memiliki tujuan yang sama. Terus kita harus bisa saling menghargai satu sama yang lain. Harus ada komunikasi yang efektif, harus memiliki kepercayaan satu sama lain, harus punya kemauan bekerja sama yang baik satu sama lain, dan yang terakhir harus punya rasa tanggung jawab. Oke, aku mau tanya lagi nih Kak, boleh kan ya Kak ya? Ya boleh. Oke, untuk membentuk super tim nih, bagaimana sikap atau hubungan yang harus dibangun dalam sebuah tim agar dapat tercapai tujuannya? Oke, ini kalau aku pikir-pikir kayaknya jawabannya itu nggak jauh beda sama karakteristik tim yang ideal tadi kayak gitu ya. Betul Kak. Jadi mungkin ada beberapa hal yang saya jawab mungkin hampir-hampir sama, tapi saya akan jabarkan lagi kayak gitu ya. Sikap atau hubungan yang harus dibangun dalam sebuah tim agar dapat mencapai tujuannya. Sebelum saya jawab, saya tanya, kalau tim bisa mencapai tujuan yang direncanakan, kira-kira seneng nggak? Pastinya seneng dong Kak, pasti seneng banget. Senang banget kayak gitu ya. Tapi ketika tim punya tujuannya nggak goal-goal, nggak tercapai, waduh rasanya gregetan banget kayak gitu ya. Betul kenapa banget. Sih kok kayak gini, kenapa sih kok nggak berhasil kayak gitu ya. Jadi itu sih sebentar aku jawab dulu ya kayak gitu. Sikap atau hubungan yang harus dibangun dalam sebuah tim agar dapat mencapai tujuannya. Poin yang pertama itu membangun kepercayaan dan saling menghormati. Hampir sama kayak yang tadi, yang saling menghargai satu dengan yang lain tadi. Jadi sebaiknya sebuah tim itu didirikan berdasarkan kepercayaan antar sesama yang kuat. Jadi sebuah tim, komunitas kalian dirikan, itu ada kepercayaan satu dengan yang lain itu yang kuat. Di samping itu, setiap anggota tim akan lebih baik lagi jika saling menghormati posisi-posisi masing-masing. Mengapa? Dengan kuatnya saling rasa percaya dan saling menghormati, maka akan mempermudah bekerja sama dengan sesama dan pemimpin dapat mendelegasikan tugas-tugas yang dapat dikerjakan anggota timnya dengan baik. Jadi ketika sebuah tim dibentuk, ada ketua yang ada di sana. Ketua itu tidak melakukan tugas-tugas itu dengan sendiri. Ketika ada tim terbentuk, jadi panitia atau ketua itu mendelegasikan tugas-tugas itu kepada anggota supaya apa? Supaya apa yang menjadi tujuan di dalam tim itu bisa terrealisasi dengan baik. Jadi itu yang harus dibangun dalam sebuah tim, membangun kepercayaan dan saling menghormati. Yang kedua, itu mengatur ekspektasi bersama. Yang lagi tren sekarang kayak gitu ya, loh. Kok kebanyakan anak muda bilang ketika nongkrong di kafe, ketika ada di mana kayak gitu ya, kok realita nggak seindah ekspektasi kayak gitu ya. Iya, Kadang-kadang kita sudah berekspektasi dengan tinggi kayak gitu ya, tapi realitanya nggak seindah itu. Nah, di dalam tim ini kita harus punya hubungan bahwa kita punya ekspektasi yang sama. Kita punya ekspektasi bersama-sama, yaitu apa? Tim kita harus goal dengan program-program yang dibuat. Dan ekspektasinya itu seragam kayak gitu, nggak mungkin dalam satu tim kayak gitu ya dibentuk. Ekspektasinya beda-beda. Yang satu nanti tim kita punya kayak gini ya, yang satu mungkin kayak nanti tim kita kayak begitu ya, nggak bisa teman-teman. Jadi harus punya ekspektasi yang sama, nggak bisa beda satu dengan yang lain. Kecuali kita nggak ada di satu tim, kita sedang ada sendirian kayak gitu ya, individu sendiri kayak gitu ya, yang kita sedang merencanakan masa depan kita sendiri, itu nggak apa-apa kita punya ekspektasi yang ada dalam diri kita. Tapi ketika kita ada di dalam tim, ya bawalah diri kalian punya ekspektasi yang apa sih yang tim kita ini mau, kayak gitu ya. Berikutnya,
Berikutnya bahwa pemimpin tim itu harus dapat memfasilitasi komunikasi di antara anggota tim. Yang tadi anggotanya, yang sekarang pemimpinnya nih yang saya singgung. Jadi ketika di dalam tim ada pemimpin, dalam komunitas ada pemimpin, bagaimanapun pemimpin itu harus bisa berusaha untuk memfasilitasi komunikasi antara anggota tim satu dengan yang lain. Saya pernah bekerja di satu tempat kayak gitu ya. Ketika koordinator saya tidak bisa untuk memberikan koordinasi yang baik. Jadi dia koordinasinya mungkin kepada teman-teman yang dia sayang kayak gitu ya. Ya, jadinya kita ini yang nggak ngerti, yang nggak diajak ngomong ya kita nggak ngerti kayak gitu loh. Tapi kalau di dalam tim, yang dituntut sekarang pemimpinnya itu harus bisa memfasilitasi anggota kelompok agar mereka punya komunikasi yang baik satu dengan yang lain. Jadi keberhasilan dalam sebuah tim itu sedikit banyak pemimpin juga berpengaruh. Sekali lagi pemimpinnya, kalau jadi pemimpin jangan ngeblok deh. Kalau bisa baur satu dengan yang lain. Kalau kita baur, nge-blend satu dengan yang lain, saya percaya bahwa anggotanya juga pasti akan tertarik untuk masuk di dalam tim tersebut. Berikutnya, menanamkan sikap saling memiliki dalam kelompok. Sense of belonging. Jadi kalau kita sudah ada di dalam tim, hubungan yang harus kita bangun adalah kita harus punya sikap untuk memiliki satu dengan yang lain di dalam kelompok. Sama halnya ketika kita pacaran, gitu ya. Ketika kita punya pacar kayak gitu kan, yang namanya pacar, pasangan, pasti kita ada rasa itu milikku, kayak gitu ya. Itu punyaku, bukan punyamu. Kalau dia sampai nyeleweng, dia sampai ditikung dengan yang lain-lain, pasti ngamuk lah kita kayak gitu ya. Begitu juga di dalam tim kayak gitu, kita harus punya sense of belonging. Itu timku, itu komunitasku. Jadi bagaimanapun, itu milikku kayak gitu loh. Aku harus bisa berusaha untuk bagaimanapun aku harus berusaha untuk aku bisa membangun yang lebih baik di dalam timku. Kalau kita sudah punya sense of belonging, saya percaya kok bahwa ketika kita mau pergi sebentar pun kayak gitu ya, pulang kampung, mudik, itu rasanya kayak kangen kayak gitu loh sama komunitas ini kayak gitu ya. Kalau sudah ada sense of belonging. Jadi milikilah, tanamkanlah kayak gitu sense of belonging di dalam tim. Kalau nggak ketemu Agnes rasanya nggak enak nih, ada yang kurang. Kayak pakai sepatu tanpa kaos kaki, mungkin kayak gitu ya. Kayak makan bakso tanpa kuah kayak gitu. Cilok dong jadinya. Iya, cilok. Jadi itulah teman-teman, miliki sekali lagi sense of belonging di dalam kelompok. Yang terakhir, melihat sisi positif dari perbedaan pendapat. Hubungan yang dibangun di dalam satu komunitas adalah melihat sisi positif dari perbedaan pendapat. Tadi saya sudah jelaskan di awal, kita dari latar belakang berbeda-beda, kita wajar punya pemikiran yang berbeda. Tapi kita lihat dari sisi positif, ketika ada perbedaan pendapat, jangan diambil negatifnya aja, ambil positifnya. Ketika kita ambil positif, kita rangkum jadi satu, ada satu tujuan yang kita capai bersama-sama. Dan yang tadi saya udah bilang terakhir ya, tapi ini ada terakhir lagi. Nggak apa-apa. Ada pengkajian performa tim dan umpan balik. Ketika kalian, maksudnya gini, ketika kalian dalam satu tim ini nggak bisa terus berjalan tanpa adanya pengkajian performa tim atau umpan balik, yaitu evaluasi. Gampangannya kayak gitu. Jadi di dalam sebuah komunitas,
harus ada evaluasi. Komunitas kita ini kurang apa sih? Komunitas kita ini sejauh ini kayak gimana sih? Dan umpan baliknya itu maksudnya hal yang nantinya kita akan buat itu bagaimana sih? Kayak gitu. Jadi komunitas nggak cuma jalan terus, tapi harus ada evaluasinya. Itu sih dari saya. Keren banget nih jawaban Kak Nina. Nah kebetulan Kak di gereja aku tuh juga menjadi salah satu pengurus di kepemudaan gerejaku. Nah setelah mendengarkan jawaban dari Kak Nina ini, aku kembali lagi ke pemudaku itu benar-benar relate sekali sih. Jadi dalam suatu kepengurusan pemuda itu kita tuh harus punya rasa saling memiliki. Karena kalau misalnya kita udah punya rasa memiliki nih dalam bisa dibilang organisasi dalam gereja, itu kita akan melakukan semuanya untuk organisasi tersebut. Jadi kita pasti punya rasa memiliki, kita harus memiliki ekspektasi yang sama sehingga kita bisa mencapai tujuan yang sama tersebut. Nah, dari jawaban Kak Nina nih, aku jadi bisa nambah ilmunya buat diterapkan di tim aku nanti. Oke, makasih ya Kak Nina ya. Nah, pertanyaan selanjutnya nih. Kira-kira, apakah Kak Nina punya pengalaman yang relate dengan tema kali ini? Super team, not Superman. Boleh banget buat sharing ke teman-teman Efrata nih, Kak. Oke, teman-teman Efrata. Jadi, aku mau sharing sedikit kayak gitu ya pengalamanku. 2 tahun lalu aku terpilih kayak gitu ya jadi gembala youth kayak gitu di gereja. 1 tahun aku menjabat kayak gitu ya, gayanya menjabat, memimpin mereka kayak gitu. Gimana ya? Ada banyak hal sebenarnya yang sudah kita buat. Ada banyak hal yang sebenarnya kita rencanakan kayak gitu di dalam kepengurusan kayak gitu ya. Tetapi ya anak-anak yang ada di dalamnya tuh sangat susah banget untuk diajak kerjasama. Sebenarnya teman-teman, saya ini punya sebenarnya kayak gampang kayak gitu ya, kalau mau narik orang itu sebenarnya gampang karena Tuhan kasih kelebihan untuk saya punya sosialisasi dengan orang itu ya bagus kayak gitu ya. Tapi waktu saya jadi gembala ketua youth kayak gitu ya, ketua youth, kok sepertinya susah sih Tuhan kayak gitu. Aku bilang sepertinya kok susah banget sih Tuhan, karena di dalamnya itu anak-anaknya itu tadi susah untuk diajak kerjasama. Kalau kita sudah ngoyoh kayak gitu ya, pengurusnya sudah ngoyoh, tapi anggota-anggotanya susah untuk diajak kerja sama, kita mau bekerja model apapun ya susah kayak gitu ya. Rasa memilikinya nggak ada di dalamnya. Nah, beda ketika 2 tahun ini Tuhan percayakan saya, selain saya pelayanan kayak gitu ya, saya juga bekerja di salah satu perusahaan yang ada di Kota Malang ini, di Lawang sih tepatnya, kayak gitu. Jadi saya ada di dalam Departemen Plan Sekretariat namanya. Di dalam departemen ini, saya merasa bahwa satu dengan yang lain itu teman-teman enak banget kayak gitu loh diajak kerjasama. Jadi saya 2 tahun ini saya kerja di sana, ya puji Tuhan, Tuhan semakin bawa saya untuk saya punya jabatan yang naik kayak gitu ya, untuk Tuhan percayakan hal-hal yang lebih kayak gitu di sana. Karena saya juga menempatkan diri ketika saya ada di dalam pekerjaan saya yang sekarang, itu saya menanamkan bahwa sesulit apapun pekerjaan saya, itu saya harus bisa bekerja sama tim dengan baik. Supaya apa? Supaya tim saya, pekerjaan saya, semua yang ditanggung jawabkan kepada saya dan tim saya itu bisa bekerja dengan baik. Itu bisa bisa membuahkan hasil dengan baik. Bahkan puji Tuhannya teman-teman,
ada beberapa orang kayak gitu ya yang ada di tempat kerja saya, itu ada yang sudah kerja di sana 12 tahun kayak gitu, 10 tahun. Mereka bilang kayak begini, ini berkat Tuhan yang luar biasa yang saya terima kayak gitu ya. Mereka bilang kayak gini, Nina, ada yang manggil Bu kayak gitu ya, Bu Nina kayak gitu. Selama saya bekerja di sini 12 tahun kayak gitu ya, saya nggak pernah terbuka sama orang lain. Baru kali ini, baru waktu Bu Nina masuk di sini kayak gitu ya, saya bisa terbuka, saya bisa bekerja sama dengan lebih baik. Wah, itu satu berkat yang luar biasa teman-teman. Jadi itu yang saya alami ketika mau jadi super tim yang wah kayak gitu, yang hebat kayak gitu ya. Ya kita mulai dari diri kita sendiri, kita ada di tempat itu, kita nggak jadi troublemaker kayak gitu, tapi kita membawa berkat yang baik bagi mereka. Jangan sampai orang malah bilang, wah kalau ada Agnes ini nggak jalan ini, troublemaker ini. Kalau ada Nina nggak jalan ini, dia troublemaker. Jangan kayak begitu. Tapi itu yang saya alami ketika saya ada di dalam sebuah tim. Saya selalu berusaha dengan baik supaya ya hasilnya baik. Sedikit teman-teman, nanti kan teman-teman selesai kuliah pasti kerja kayak gitu ya. Kalian kerja, kalian ya cari pekerjaan, kalian berharap kalian punya penghasilan yang baik kayak gitu ya, bisa mencukupi diri kalian yang terpenting, dan orang tua kalian juga bisa terpenuhi kebutuhannya. Sedikit cerita teman-teman, saya di situ 2 tahun. Saya di sana 2 tahun, di tempat kerja saya yang baru ini 2 tahun, tapi saya sudah 3 kali naik gaji dalam waktu 2 tahun. Ya. 6 bulan, iya sudah 3 kali ini saya naik gaji, dan 6 bulan waktu saya kerja di sana saya sudah diangkat sebagai pegawai tetap. Saya rindu, bukan cuma saya yang mengalami, tapi kalian bawa diri kalian dengan baik ketika kalian ada dalam sebuah tim. Nantinya kalian bekerja tim kayak gitu ya, bekerjalah dengan baik, dengan nilai-nilai dan poin-poin yang sudah saya jelaskan tadi. Itu. Oke, puji Tuhan ya Kak ya. Sharingnya sangat membuka pikiran saya ya. Mungkin Tuhan itu mau pakai Kak Nina buat jadi berkat buat orang-orang sekitar Kak Nina. Jadi Tuhan mau Kak Nina itu bertumbuh lebih lagi di dalam Tuhan, nggak hanya di dalam gereja, tapi Tuhan juga mau pakai Kak Nina buat menjadi alatnya di orang-orang sekitar Kak Nina nih. Nah, oke, kalau gitu, sebelum sesi sharing ini kita tutup, kira-kira ada sesuatu nggak nih yang mau Kak Nina sampaikan ke teman-teman lain? Mungkin quotes atau ayat Alkitab, ataupun yang lainnya yang mau Kak Nina sampaikan ke teman-teman Efrata nih. Ada satu kalimat kayak gitu ya, yang kemarin berusaha saya pikir, saya buat kayak gitu ya. Boleh Kak. Kata-katanya kayak begini. Satu orang itu dapat menjadi sangat penting dalam sebuah tim. Sekali lagi, satu orang itu dapat menjadi sangat penting dalam sebuah tim. Akan tetapi satu orang tidak bisa membuat tim yang hebat. Sekali lagi saya ulang, satu orang itu dapat menjadi sangat penting dalam sebuah tim. Agnes, Nina kayak gitu ya, mungkin Christina kayak gitu, bisa menjadi sangat penting dalam sebuah tim, tapi satu orang itu tidak bisa membuat tim yang hebat. Kita sendiri, kita nggak bisa jadi tim yang hebat kalau nggak ada orang lain. Betul banget sih Kak. Tambahannya sih ayat Alkitab 1 saya kasih kayak gitu ya. Boleh Kak. Di dalam Pengkhotbah pasal 4 ayat yang ke-10 itu dikatakan, karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi wahai orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Wahai itu kalau di dalam bahasa Indonesia sehari-hari itu artinya sengsara. Wahai itu artinya sengsara, jadi bisa di bahasa lain kan, karena kalau mereka jatuh yang seorang mengangkat temannya, tetapi sengsara orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Dalam sebuah tim pasti ada jatuh bangun. Ada teman yang kadang down kayak gitu ya, ada teman yang kadang up kayak gitu.
Ketika ada teman yang down, jangan biarkan teman kalian down sendiri. Jangan biarkan teman kalian sengsara sendiri, tapi angkat bersama-sama. Saya ngomong ini merinding loh. Supaya apa? Ya, supaya tim kalian bisa unggul. Tim kalian bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Itu sih ayat dasar Alkitabnya yang bisa saya bagikan. Dan apa yang sudah saya buat tadi, yang sudah saya bicarakan kayak gitu ya. Oke, terima kasih banyak buat Kak Nina atas quotes dan juga ayat Alkitabnya nih. Nah, gak hanya buat teman-teman Efrata yang mendengarkan ini, aku juga merasa dikuatkan banget nih sama sharingnya Kak Nina tadi. Nah, jangan lupa terus diingat pesan dan sharing dari Kak Nina. Jadi setelah selesai mendengarkan Efratalk ini, jangan hanya langsung lupa ya teman-teman ya, masuk telinga kiri, keluar telinga kanan gitu, tapi harus benar-benar diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, quotes dan juga ayat Alkitab dari Kak Nina ini merupakan penutup dari Efratalk kali ini. Tandanya kita udah mau mengakhiri perbincangan kita pada hari ini nih. Tapi jangan sedih teman-teman, masih ada episode-episode selanjutnya dengan tema-tema seru lainnya. Makasih banyak buat Kak Nina selaku narasumber kita pada hari ini yang udah mau sharing-sharing di Efratalk. Dan makasih juga buat teman-teman semua yang udah mau mendengarkan Efratalk kali ini. Sampai jumpa di Efratalk selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.